kita minta kepada Allah ya, lewat Al-Quran. Dengan baca Al-Quran itu pasti semua insya Allah kita akan paham. Nah, termasuk juga rapid test. Ya pemirsa, terima kasih hari ini sudah kita bersama melihat roda perekonomian sudah bangkit kembali. Alhamdulillah di tengah pandemi corona ini pasti banyak sektor yang harus sementara di hold. Dan sekarang alhamdulillah pemerintah sudah membolehkan tempat beribadah udah dibuka, masjid, musola, terus juga kantor juga buka. Nah, termasuk pusat perbelanjaan juga udah buka. Nah, tadi kita udah bareng-bareng ngelihat prosedur yang harus dilakukan dengan new normal ya, kehidupan bersama dengan kita hadapin dengan adanya COVID-19 gitu. Nah, tetap jaga jarak, pakai masker, jaga kesehatan ya, minum madu tuh insya Allah. Terus juga tetap kita positive thinking ya, karena dengan kita positive thinking imun tubuh akan meningkat dan kita bangkit lawan corona. Insya Allah semua sehat, selalu dalam lindungan Allah. Dan Aldi di sini mau nyari baju nih, nyari kemeja ya untuk Aldi pakai. Mau ketemu calon mertua di Palembang. Nah, alhamdulillah juga kan beberapa bandara udah buka, kita boleh keluar kota. Nah, Aldi mau nyari kemeja. Doain ya lancar sampai hari H. Semuanya insya Allah sehat, pemirsa sehat, dan kita bisa kembali beraktivitas. Oke? Ya, alhamdulillah ya, per tanggal 15 Juni itu pemerintah Indonesia ya, dari Pak Presiden juga kan waktu itu sudah menginfokan ya, ekonomi harus bangkit, terus juga kita harus terus berkarya dan kita menjalani kehidupan new normal. Maksudnya new normal itu adalah kita adaptasi dengan COVID-19. Nah, tetap kita jaga prosedur kesehatan, tetap jaga jarak, terus juga tadi kan masuk di area publik tetap dicek ya, terus juga ya yang pasti Aldi mendengar kabar pusat perniagaan dibuka itu senang ya, karena ya kita tahu kalau kitanya bangkit ya, itu kita harus benar-benar menjalani hidup tuh nggak boleh mundur, harus maju. Nah, karena pekerjaan yang berkah, baginda Rasul bilang kan berdagang. Nah, pusat perniagaan itu kan, pusat perbelanjaan itu kan roda ekonomi berputar, termasuk penyerapan tenaga kerja juga. Jadi dengan adanya kemarin ujian corona kan banyak teman-teman pekerja yang dirumahkan. Termasuk syuting juga kan harus hold dulu gitu kan. Nah, alhamdulillah dengan kemarin tanggal 15 itu informasi kita bangkit. Tetap kita jaga prosedur kesehatan juga. Kita harus lakukan prosedur kesehatan dan insya Allah Indonesia bangkit ya, bangkit dari corona dan semua bisa kembali aktivitas, tetap menjaga kesehatan. Kita ini kan boleh dibilang era millennials ya zaman sekarang tuh ya kayak family, keluarga itu pasti salah satu tempat hiburan berkunjung kalau nggak ke pantai atau nggak tempat rekreasi ya pasti ke mall. Di samping beli kebutuhan pokok pribadi ya, kan juga bisa ya, contoh untuk baju syuting, baju kerja. Nah, kebetulan Aldi juga kan mau ada melamar nih calon istri ke Palembang ya, lagi nyari kemeja. Pas dengar mall udah buka ya langsung berangkat juga. Karena ya dengan kalau beli baju itu kan secara online kan ngeri takut nggak pas gitu kan. Nah, jadi harus dipasin gitu. Nah, itu termasuk pas denger, mall udah buka nih, langsung Aldi berangkat dan Aldi lihat langsung protokol kesehatan juga terus dijaga. Ya kalau dibilang was-was ya pasti rasa itu ada juga, tapi kalau kitanya terus parno kan nggak baik juga, kita harus bangkit. Ya dari Pak Presiden, Pak Anies juga kan udah buka Dufan juga kan, terus juga Pak Presiden juga udah kemarin berkunjung ke beberapa area publik juga kan, termasuk transportasi juga kan, ke MRT juga udah dicek dan kita bismillah berlindung pada Allah dan insya Allah semua pada sehat. Corona bisa cepat berlalu, kita terus bangkit dan bisa berkegiatan lagi. Nah, yang pasti dari pihak public area atau mall atau tempat beribadah atau sekolah, kantor itu kan
sudah kita lihat ya, kayak contoh hari ini kan Aldi ke mall, tadi pas pintu masuk ke depan, di depan itu udah ada eh, tulisan jaga jarak. Pas masuk juga ada hand sanitizer tapi udah touchscreen, karena kan menjaga untuk tidak kontak langsung gitu. Terus juga tempat beribadah alhamdulillah juga udah dibuka. Tadi kita sholat berjamaah bersama, karena sebagai laki-laki muslim kan sholat berjamaah itu kan pahalanya berlipat gitu ya. Dan ya itu tadi, prosedurnya sudah dilakukan oleh pihak-pihak terkait gitu ya. Pemerintah udah menghimbau dan alhamdulillah sudah dilaksanakan. Ya sebenarnya pasti kan ada beberapa prosedur yang biasanya nggak kita lakukan. Contoh misalnya kalau kita ke mall kan, kalau sebelum ada corona kan nggak perlu scan barcode atau harus cuci tangan segala macam. Ya karena adanya pandemi ini harus ada scan barcode. Ya terus terang memang kita adaptasi lagi gitu kan. Biasanya masuk mall ya masuk aja, nggak perlu ada prosedur, udah kayak bandara kan sekarang kan, prosedurnya ketat kan, tapi ya harus dilakukan walaupun memang harus adaptasi. Biasanya nggak pernah seperti itu ya, agak awal-awal mungkin agak asing gitu ya, cuman karena memang kita menjaga penyebaran corona biar tidak menyebar gitu, jadi harus kita laksanakan prosedurnya. Ya mungkin memang ada kekhawatiran juga, karena ya kita scan barcode kan data kita masuk tuh ya kan, data dari ponsel gitu ya. Ada kekhawatiran juga sih, tapi ya kita bismillah, kita insya Allah setiap instansi itu kan pasti punya protek juga kan ya, jadi kita ikuti peraturan yang sudah ditetapkan ya. Iya, jadi pemerintah pasti udah sosialisasi kan, boleh sekarang ini kita harus terus berkegiatan biar produktif. Salah satunya pusat perbelanjaan, pusat perniagaan itu kan udah mulai dibuka per tanggal 15 kemarin. Terus juga transportasi umum juga kan, kantor juga sudah mulai buka, karena tapi tetap jaga kesehatan, protokol kesehatannya harus diterapkan. Ya ini ya Aldi bilang sekarang nih alhamdulillah kita harus bangkit gitu. Karena kalau kita terus parno atau perekonomian tidak berputar, ini kan pasti lambat laun kan udah hampir 3 bulan. Ya kan? Jadi ya kita berdoa kepada Allah, karena yang memberikan kesehatan ya kesembuhan Allah. Jadi dagang juga kan ibadah, kerja ibadah. Ya kan, sekolah ibadah. Jadi selama itu kita niatkan untuk ibadah, insya Allah kita dijaga oleh Allah, dan ya itu berlindung sama Allah. Dan harus kita kayak beberapa negara tetangga gitu ya, negara lain, Slovenia sudah, terus negara Jepang juga kan, di Wuhan sendiri juga kan lockdownnya sudah dibuka, sudah kembali kegiatan ekspor impor juga perdagangan ya. Nah ini boleh dibilang kita satu kabar gembira gitu, harus kita sikapi positif dan tetap jaga prosedur kesehatan. Sebenarnya gini, corona ini kan memang ujian untuk seluruh dunia ya. Nah pasti ada pro kontra ya. Tapi kita pasti untuk solusi itu kita minta kepada Allah ya, lewat Al-Quran. Nah dengan baca Al-Quran itu pasti semua insya Allah kita akan paham gitu. Nah, termasuk juga rapid test. Rapid test itu sebenarnya kan tes kesehatan, ya nggak apa-apa dilakukan gitu, ya kan. Kalau yang sehat ya ternyata nggak perlu diobati, ya kan. Yang sakit harus diobati, kan. Kita berpikir seperti itu. Kayak contoh Aldi kan pejuang kanker nih. Waktu Aldi pertama kali ada benjolan, Aldi cek ke dokter. Setelah dokter bilang terdiagnosa ada satu penyakit ya, harus berobat. Nah ya menurut Aldi ya rapid test itu harus dilakukan, sama aja kayak kita medical check up gitu loh gitu. Jadi nggak perlu takut gitu, karena dari kesadaran masyarakat itulah untuk cek ke dokter, kita bisa tahu. Nah alhamdulillah Pak Bima Arya setelah beliau cek ada virus corona dalam tubuhnya ya kan, terdiagnosa sebagai pasien kanker, pasien corona, ya kan. Beliau berobat, alhamdulillah sembuh. Terus juga Bupati Karawang Bu Selika
terus juga sahabat kita Andrea Dian. Corona ini memang ada, ya. Nah, jadi untuk tes itu memang harus dilakukan. Kayak Aldi per 3 bulan harus check up, ya, karena Aldi sebagai pejuang kanker. Nah, jadi jangan takut untuk check up, gitu. Nah, tapi mungkin beberapa masyarakat ada yang biasanya nggak pernah medical check up, terus tiba-tiba dicek. Kan ada juga orang yang takut cek. Sebelum corona itu ada juga orang yang takut check up. Nah, apalagi sekarang kan pemerintah juga udah mengimbau rapid test itu kan gratis. Ada yang rapid test massal gitu kan di beberapa tempat ya. Jadi menurut Aldi rapid test lakuin aja. Kan kitanya juga nggak rugi apapun gitu kan. Justru malah kita tahu ya kita nih sehat atau enggak.